Selamat datang di Arsipedia ID. Di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu bagaimana cara perawatan dari ikan tetra. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Bagi penghobi ikan bergerombol atau schooling fish, tentu tidak akan bisa melupakan ikan yang satu ini. Dialah ikan tetra. Umumnya, penghobi memilih jenis-jenis ikan tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah dari akuarium. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya, tidak salah bila tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akuarium air tawar. Mereka bisa ditemukan di mana-mana dan harganya pun terjangkau untuk semua kalangan. Pecinta ikan tetra umumnya dibarengi pula dengan kecintaannya untuk membuat aquascape. Dilihat dari sejarahnya, ikan tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di perairan Blackwater daerah Tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae, ordo Carassiformes. Kelompok ikan tetra memiliki lebih dari 700 spesies yang dikenal dari jenis ikan tetra. Dari mulai yang terkecil glow-like tetra hingga yang terbesar yaitu ikan pacu. Kelompok ikan tetra ini memiliki banyak jenis dari berbagai macam warna, corak, dan juga ukuran. Salah satu yang paling populer tentu saja spesies berukuran kecil diantaranya adalah neon tetra dan cardinal tetra. Kedua ikan ini sangat disenangi karena mereka bercahaya di dalam akuarium. Di Indonesia sendiri, ikan tetra sudah banyak dibudidayakan dan dipelihara oleh orang-orang yang menyebut ikan hias tetra sebagai ikan hias aquascape. Oleh karena itu, saat ini permintaan ikan tetra mulai meningkat seiring pamornya yang mulai naik. Sama halnya memelihara ikan lainnya. Wadah adalah hal pertama yang harus disiapkan. Beli akuarium berukuran besar dengan kapasitas minimal 40 liter air tawar. Hal ini akan memberi cukup ruang bagi ikan untuk bersembunyi dan juga berenang. Karena sifatnya yang bergerombol, sangat disarankan untuk membeli beberapa ikan sekaligus. Ikan tetra harus berada dalam kelompok yang terdiri dari 6 ikan ataupun lebih. Jika tidak, ia akan merasa stres dan jatuh sakit. Namun, jangan menambahkan ikan predator besar yang bisa memangsa ikan tetra di akuarium yang sama. Ikan pendatang baru sebaiknya dikarantina terlebih dahulu. Masukkan ikan baru ke akuarium atau wadah karantina minimal selama 2 minggu. Langkah ini akan mencegah penyebaran penyakit menular seperti penyakit itch atau penyakit bintik putih. Bagi sebagian orang, mungkin belum mengetahui teknik pemeliharaan yang satu ini. Karena ukurannya yang kecil, seringkali ikan ini tersedot masuk ke dalam filter dengan saluran yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Oleh karena itu, tutupi saluran filter tempat air masuk dan gunakan busa atau bahan sejenis untuk menutup saluran masuk air pada filter. Langkah ini akan melindungi ikan dan memungkinkan filter mengatur populasi bakteri di dalam air. Di lingkungan alaminya, tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman. Tambahkan tanaman akuatik atau semi-akuatik ke dalam akuarium. Penting juga untuk menambahkan dedaunan dan kayu apung untuk menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami ikan. Tanaman dan kayu apung juga sebagai tempat persembunyian yang disukai ikan dalam habitat aslinya. Sebenarnya, tetra lebih menyukai kondisi air yang sedikit asam dengan pH antara 5,5 sampai 6,8.
Sedangkan untuk proses perkembangbiakannya, usahakan agar pH air sedikit lebih rendah, yaitu di kisaran 5,0 sampai 6,0. Di alam bebas, ikan tetra hidup di air yang gelap. Pilih lokasi yang relatif gelap di rumah kamu untuk meletakkan akuarium. Beli juga bola lampu dengan intensitas rendah untuk menciptakan efek cahaya yang redup. Tanaman dan tempat persembunyian lainnya juga dapat membantu menciptakan area gelap di dalam akuarium kamu. Secara umum, akuarium harus memiliki suhu antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Jika diperlukan, belilah pemanas akuarium yang bisa disetel, lalu belilah termometer akuarium untuk memantau suhu. Pembersihan rutin akuarium wajib dilakukan agar ikan tetra tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Tetra membutuhkan air bersih dengan kadar nitrat dan fosfat yang rendah untuk melawan penyakit. Ganti sekitar 20-50% air akuarium minimal setiap 2 minggu sekali. Gosok alga yang biasanya tumbuh di dinding akuarium, filter, atau dekorasi sampai bersih. Beri makan ikan tetra 2-3 kali sehari dengan jenis makanan yang beragam. Umumnya, tetra termasuk ikan omnivor dan di habitat alaminya hidup dengan makanan utama seperti serangga, lalat buah tanpa sayap, cacing darah hidup atau kering, alga, artemia, dan pelet ikan bisa menjadi santapan bagi sang ikan. Untuk ikan yang terjangkit penyakit, sebaiknya dilakukan karantina di wadah yang berbeda dan harus dilakukan secepat mungkin. NTD adalah penyakit umum yang menyerang ikan tetra. Gejala awal penyakit ini adalah ikan menjauh dari teman-temannya. Ikan yang terjangkit NTD juga akan kehilangan garis neon pada tubuhnya dan muncul bintik-bintik atau kista pada sirip punggung. Tetapi tenang, jika ditangani dengan baik, ikan dapat pulih dan berkumpul kembali dengan kawanannya. Maka dari itu, tangani penyakit bintik putih dengan perubahan lingkungan dan obat-obatan. Penyakit bintik putih disebabkan oleh parasit yang sangat menular dan dimanifestasikan dalam bentuk bintik-bintik putih kecil yang tertutup silika pada tubuh ikan. Untuk memeranginya, kamu bisa menaikkan suhu akuarium secara perlahan hingga 30 derajat Celcius selama 3 hari. Metode ini diyakini efektif untuk membunuh parasit sehingga ikan kembali sehat dan menghiasi akuarium rumah kamu. Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan tetra yang saat ini sedang ramai diburu penghobi aquascape. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan tetra? Dan jenis mana yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.